Salam sejahtera, salam sehat. Kembali kita bertemu dengan modul belajar manajemen isu dan krisis. Kali ini kita membahas modul belajar 4, yaitu tentang proses manajemen isu. Sekarang bayangkan bagaimana kemudian isu itu benar-benar sudah melewati tahapan origin, sudah melewati tahapan amplifikasi, dan sekarang sedang berada di tahapan current, yaitu bahwa isu itu sedang menguat. Bagaimana kemudian kita harus mengatasinya? Jikalah kemudian praktisi komunikasi korporat, praktisi public relation bertanggung jawab dalam mengatasi isu ini. Paling tidak, kita bisa mengadopsi satu model proses manajemen isu dari Barry Jones dan Yancy Crane, yaitu model proses manajemen isu. Yang pertama yang kita perlu lakukan adalah mengidentifikasi isu, di mana pada tahapan ini, katakanlah ketika kita menggunakan pendekatan outside-in thinking dari modul belajar 3, kemudian ada 8 jenis isu, kita pilah beberapa dari 8 itu berapa isu potensialnya, kemudian kita ambil 3 yang paling dominan atau 3 yang paling berpotensi menimpa perusahaan. Nah, dari 3 ini kemudian kita masuk ke tahapan analisa isu, di mana pada tahapan analisa isu ini kita identifikasi apa penyebab isu muncul, apa faktor-faktor pendukung dan penghambat, siapa stakeholder yang mungkin terlibat di dalam isunya, dan kemudian kita identifikasi potensi atau sumber daya apa yang kita miliki untuk mengelola isu tersebut. Nah, kemudian pada tahapan ketiga dari model proses manajemen isu, kemudian kita munculkan opsi-opsi cara mengatasi isunya. Mengapa opsi ini menjadi penting? Karena kalau kita langsung satu saja kita berikan solusi mengatasi isu, mungkin ini tidak di-approve oleh pimpinan. Sehingga cara terbaik adalah untuk satu isu, kita bisa siapkan 2-3 strategi mengatasi isu tersebut, berikan reason-nya, berikan argumen. Mengapa kemudian cara mengatasi isu A misalnya dengan cara demikian. Mengapa mengatasi isu B dengan cara demikian. Dengan demikian, top manajemen di perusahaan punya dasar, punya beberapa panduan untuk mempertimbangkan mana yang terbaik, mana yang terburuk. Dan pada beberapa tahapan, mungkin mereka juga akan memberi masukan, sehingga kemudian solusi atas proses manajemen isunya menjadi lebih baik. Jadi sediakan alternatif solusi. Setelah itu, baru kita rancang program aksi isunya. Kapan mau dilaksanakan, siapa yang bertanggung jawab, media apa yang digunakan. Salah satu kunci untuk mengatasi isu adalah kemampuan kita berkomunikasi dengan stakeholder kita. Jika kemudian isunya munculnya di TikTok, maka you have to respond, atau Anda harus meresponnya juga melalui TikTok, jangan melalui YouTube. Kenapa? Karena audiens atau halayak dari kedua media sosial ini berbeda. Jika kemudian isunya dimunculkan melalui media televisi, maka Anda juga harus meresponnya melalui media televisi. Dalam hal inilah kemudian praktisi komunikasi korporat memiliki value atau nilai tambah dalam mengelola isu. Nah, ketika isu sudah dijalankan, maka kita perlu melakukan evaluasi. Apakah kemudian target yang diharapkan atau sasaran yang diharapkan dari isu analisisnya atau kebijakan mengatasi isunya sesuai atau tidak. Jika tidak, maka itu bisa menjadi pembelajaran untuk kedepannya. Jikalah isu ini kemudian berjalan agak lama, maka perubahan aksi isu bisa menjadi opsi untuk kemudian kita cari solusinya agar cara kita mengatasi isu tetap on the track. Sekali lagi, proses manajemen isu ini bukan harga mati, ada beberapa cara. Paling tidak ada 4 tahapan yang Anda perlu ingat. Walaupun tadi di model proses manajemen isu, kita munculkan 5 tahapan. Tahapan yang pertama, lakukan analisa atas isu yang muncul. Tahapan yang kedua, rencanakan program untuk mengatasi isu, sesuaikan stakeholder yang terlibat dengan program untuk mengatasinya. Kemudian tahapan yang ketiga, ada aksi dan komunikasi atau pemrograman aksi isu. Dan tahapan yang keempat, selalu lakukan evaluasi. Evaluasi bisa 3 jenis nih. Bisa di awal sebelum isu aksi mengatasi isu dijalankan, bisa di tengah ketika kita mengatasi isu, kemudian jika ada perubahan kita bisa lakukan perubahan agar sesuai dengan tujuan, bisa juga di akhir, yaitu final evaluation. Artinya setelah isu dijalankan kita cek
ke stakeholder apakah mereka kemudian puas dengan cara organisasi mengatasi isu itu. Ini semua keep di dalam sebuah portofolio manajemen isu dan menjadi histori bagi perusahaan ke depannya. Jika mereka menghadapi isu atau krisis serupa, ini bisa menjadi panduan atau posisi perusahaan untuk mengatasi isu ke depannya. Demikian, terima kasih. Salam sukses. Semoga sukses untuk Anda semua. Terima kasih.